Oke, saya Randy Barok di drum. Saya Bayu Randu, gitar. Saya Bowo, vokal. Saya Dana pada bass. Saya Topan di gitar. Sebelahnya? Piu. Saya Kecarikan. Yang mau jelasin siapa? Oke, kalau untuk album yang keempat ini kami kebetulan kemarin baru ada pergantian member, jadi setelah kita pulang tour yang tahun 2024 kita ketemu beberapa member baru dan kita mengadakan workshop beberapa kali, kemudian kita bahas untuk menyelesaikan album yang keempat ini. Jadi kalau untuk produksi secara teknis mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk preparation album ini sebenarnya kebetulan Prison of Blues ini udah mau kelima kali kita atur, dan di tiap tour itu kita ada satu isu yang dibawa. Nah, yang untuk Oktober tour kemarin besok itu kita mau bawa isu bahwa promosi promotor album baru gitu. Nah, di album ini kalau dari secara teknis kita preparation untuk 15 lagu itu proses Sabar. mute gitarnya. Biar serem ya, biar serem. Orang kali. Tiba-tiba nggak sendiri. Ya. Oke, singkat cerita di proses album ini kita mengerjakan 15 lagu. Kita kerjakan secara live 3,5 shift itu 15 lagu gitu. Nah, di 15 lagu itu kita mengajak atau kita membutuhkan di tempatnya ada 12 kolaborator. Nah, salah duanya yang hadir hari ini ada Mas Sarani dari Dani dan Mas Hari dari Padi Dibor. Gitu. Nah, 15 lagu kita kerjakan saat 3,5 itu menurut kami cepat karena kita udah punya bahannya, jadi bahannya kita udah ada kecil, jadi di pas eksekusi jadi kita tinggal workshop di studio, kemudian langsung rekaman secara live untuk mendapatkan rough horornya, rough live-nya gitu. Oke. Kita ingin membalikan itu. Waktu rekaman studionya lampunya dimatiin nggak? Sempat mati lampu. Sampai mati lampu. Buat manggil. Tapi di antara 15 lagu ini ada nggak yang dari bikinnya pas perjalanan tour gitu? Maksudnya ide-ide mentahnya apa gitu? Di perjalanan tour itu justru ada satu lagu itu judulnya Zombie di Ruang Tamu Yang video klip barusan. yang barusan. Oke. Nah, ini lagu yang buat single pertama di album ini judulnya Zombie di Ruang Tamu. Itu adalah lagu terakhir. Sebenarnya kita cuma rekaman 14 lagu, tapi di shift terakhir itu saya nambah satu lagu ini. Berdasarkan kejadian nyata. Iya, berdasarkan kejadian nyata gitu. Ini nyata benar di alam teman kita. Selamat datang Mas Ari dari Padi. Wah. Mas Ari, matur suwun. Oke. Sebelum kita pindah ke kolaborator ya. Sebelum pindah ke bahasan kolaborator, kita pengen dengar mungkin dari Mas Bayu ini kan produser juga ya, dari Greenland Indonesia dan juga dari Music Blast sebagai distributor ya. Bisa dijelasin kenapa memilih merilis album Prison of Blues ini dalam format fisik ya? Ada ya? CD dan vinyl ya? Oke, itu kenapa alasannya? Kan sekarang udah era digital gitu, masih ada yang mau beli gitu? Jadi ada bisa dibilang ada dua motivasi kenapa kita cetak album atau cetak fisik. Nah, yang pertama memang kita menganggap karya itu sebagai satu kesatuan. Jadi kalau kita ngeluarin satu single kok seperti tidak nyambung gitu.
Jadi satu karya itu kita jahit dalam 15 lagu itu. Jadi repertoar lagu itu menjadi satu cerita, satu mood, bukan mood ya. Dan yang kedua, di Eropa kebetulan sekali memang pasarnya Prison of Blues dan tepatnya aliran psychobilly itu memang selama ini pasarnya masih ada di Eropa, di sini belum ada. Nah di sana itu habitnya memang masih CD, karya itu CD gitu. Jadi rata-rata teman-teman sana ya punya karya itu album gitu, bukan single. Apa yang mau taruh di situ gitu. Jadi memang jualannya kita itu di sana merchandise sama CD itu di sana masih laku banget. Iya. Berarti kemarin kayak di panggung itu banyak yang beli ya, pas tour ya. Banyak. Oke. Bahkan sold out gitu. Hari pertama tuh habis. Sold out. Oh, gila. Terus cetak lagi di vendor di sana. Berarti nanti yang akan dibawa itu ada berapa eksemplar? Saya lagi berapa unit? Biasa anak media. Kalau bisa kita bawa 600 ya, satu orang bawa 100. Kalau bisa kalau lolos mungkin ya. Kalau Oh, 100 iya. Oh iya, benar di custom ya. Ya, agak repot ya. Mungkin Mas Iris ada yang mau ditambahkan, mau ditanyakan juga sebagai pemain kecrek. Sebenarnya agak berdebat juga nih main sama band yang serem-serem ini, baru pertama kali saya duduk bareng pemain band yang serem, walaupun mungkin di tahun 70-an ada Kiss ya, tapi ini lebih serem nih. Tapi lu nggak usah di make up kalau lu udah serem. Betul. Kita udah piala Cinggot biar nyaingin dia sebenarnya. Mas Bayu, ini kan sudah 4 album ya Mas ya. Dari album 1, 2, 3 itu apakah pernah kolaborasi dengan musisi lain gitu? Karena di album keempat ini kolaboratornya banyak banget gitu. Termasuk ada Ed Syahrani yang semua kita tahu ya. Terus ada Ari Padi juga yang ikut sumbangsi di album keempat ini. Nah, sebenarnya untuk album ke 1, 2, 3 nanti boleh cerita, tapi untuk album ini kenapa kita banyak kolaborator bukan karena sok-sokan atau ngambil gimmick, enggak. Karena memang kebutuhan lagunya itu seperti itu kita. Sekarang ya. Karena sebagai info, aliran genre psychobilly itu sekali lagi adanya hanya di sana, di sini belum ada. Jadi untuk kita sekarang ini kita ingin masuk ke penetrasi ke pasar Indonesia. Makanya kita bawain isu-isu kayak kuntilanak, santet, pocong gitu. Terus ada pasar setan di Gunung Sumbing, Sindoro, kita bawain. Nah, dari tema-tema itu, kejadian-kejadian seperti itu, jadi kita pengen ngajak atau kita membutuhkan teman-teman yang ada di Indonesia ini gitu. Walaupun ada 2 orang kolaborator dari Belanda gitu. Oh, dari Belanda juga ya? Ada 12 itu 2-nya dari Belanda. Dari Belanda. Ini tadi ada cerita lucu juga, Bu. Si Bayu punya kenangan yang boleh kita ceritakan. Kolaborator salah satunya adalah Ed Syahrani. Dia cerita ke kita bahwa memang awalnya tuh saya agak deg-degan main bareng Ed. Kenapa? Saya punya cerita berjenjang katanya. Pertama saya nge-crew Mas Ed, katanya bilang gitu. Yang kedua bisa jadi produsernya Mas Ed. Yang ketiga main bareng, terus terang gua deg-degan gitu. Sekarang gimana sih mempercayakan mereka bisa menjadi kolaboratornya Prima Blues ini? Sebenarnya saya juga awalnya minta Mas Ed buat kolaborasi itu sungkan sebenarnya. Iya benar sungkan, tapi kita butuh banget gitu. Ramuan gitarnya coba nanti kita bisa dengerin. Nanti Mas Ed ikut main. Itu kita butuh satu instrumen apa nih yang bisa ngerobek gitu. Kayak cakar-cakar ini siapa nih? Cabik-cabik. Iya, cabik-cabik ini siapa nih? Ya, nah ini yang kayaknya awalnya ini ada di Mas Ed gitu. Nah, ini agak sungkan-sungkan gitu. Dan saya hari ini minta Mas Ed datang aja dadakan. Jadi kita semua teman-teman pikir tapi sungkan ya. Lo aja bilang gitu. Akhirnya saya berani bilang sama Ed, Mas Ed juga mau membantu. Jadi alhamdulillah datang gitu. Secara isian gimana teman-teman Bes, puas dengan apa yang ditampilkan sama Ed di album ini? Iya, sebenarnya pas banget. Sebenarnya waktu saya bikin dulu, kalau orang Jawa bilang rasan-rasan ya, rasan Bayu. Ini kayaknya cocok nih buat diisi Mas Ed. Ada part yang
disulit sama Mas Ed karena musiknya nggak terlalu saya pilih banget rock gitu. Terus sama Bayu akhirnya Mas Ed mau. Oke, ini kan kita panggil aja kalau gitu ya, langsung ya, biar ada tektokannya gitu ya. Oke, kita panggilkan Mas Ed Syahrani dan Mas Ari Padi. Bukan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya, langsung angkat tangan aja. Sini boleh, Mas Ari. Kalau udah bandnya di depan aja sini. Selamat datang Ed Syahrani sama Mas Ari Padi. Ini tadi udah cerita menarik, katanya mau ngajak Ed untuk kolaborasi itu deg-degan juga, sempat nggak apa namanya, kayak nggak ada kesampaian gitu. Ed pertama kali diajak kolaborasi pastinya dengan lagunya dulu kan. Dan saya tahu ngajak kolaborasi atau isi gitar itu buat Ed Syahrani bukan hal yang gampang. Tapi ini boleh ceritakan Ed gimana awalnya sehingga tertarik untuk misi kolaborasi di album keempat ini? Terus terang gue juga waktu itu awalnya agak bingung. Ini band maksudnya minta gue untuk ngisi lagu ini bisa match apa enggak ya? Gitu. Tapi gue pikir dia unik juga sih. Dan gue coba masukin part itu yang itu mereka tidak keberatan. Jadi hitung-hitung psychobilly dengan apa nih, heavy metal. Ayo dah, coba kira-kira kayak gitu lah. Ya gue pikir seru-seru aja sih. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Dan memang mereka pantas to be different gitu. Jadi gue pikir ya gue coba lakukan yang terbaik sekarang. Tapi gue dapat bocoran katanya isinya sebenarnya udah lama. Lumayan, zaman pandemi ya. Oh jangan pandemi. Oh, oke. Zaman pandemi. Jadi gue tahu waktu itu isinya juga. Isinya pakai masker. Oke, jadi Mas Ed ini ngisi di lagu Devil Inside ya? Devil Inside. Devil Inside, cuma satu lagu ya? Oh, sesuai bayaran? Enggak. Kalau Mas Ari mungkin kenapa bisa ceritanya bisa kita di sini? Jadi ceritanya awalnya tahun lalu ya, POP ngasih proposal lah untuk Pendanaan. ya memberi info bahwa akan tur di Eropa ya. Dan awalnya saya nggak tahu juga gitu psychobilly ini, dan akhirnya tahu dan saya pikir wah ini harus disupport nih, makanya Homer Indonesia brand gitar lokal ini ngasih gitar lah ke Bo, itu gitarnya yang merah itu awalnya perkenalannya. Oke. Terus dari Instagram saya tahu mereka lagi bikin album kemarin ini gitu. Terus aku bilang, saya yang minta malahan, boleh nggak aku ngisi gitar di album itu? Ya boleh katanya. Dan awalnya saya juga bingung sama seperti Mas Ed, ini gimana ya isinya ya? Tapi syukurlah bisa jadi. Nggak harus jadi psycho dulu ya buat isi ya. Psychedelic jadinya. Psychedelic jadinya ya. Melayu psychedelic. Psychedelic. Plesetan. Gimana, Iris? Ya, ini sekali lagi saya tanya, nanti kita lempar ke teman-teman biar bicara ya. Ini Ed dikasih kebebasan atau ada part-part tertentu yang memang harus diisi seperti ini gitu? Enggak, justru dikasih kebebasan. Jadi gue pikir naluri gue ngisinya kayaknya gini pas nih gitu kan. Dan rasanya sih no problem ya. Ya gue isi aja akhirnya gitu. Mungkin Bayu bisa terangkan kan
yang saya kenal tuh seorang perfeksionis ya. Jadi artinya segala sesuatunya harus mendekati perfect maunya dia gitu, mulai sound apa dan segala macam. Waktu take recording sempat cerewet atau gimana gitu enggak? Tapi sebelum ke situ, dari informasi juga, Bayu ini terakhir memang bantuin gua di show-nya Idani untuk sound dan juga recording terakhir. Dan memang gue sangat mengandalkan orang-orang yang bisa membantu gue di posisi itu. Dulu pernah ada di era sebelumnya ada Benny Sapali, Rudra, tahu kan gitu, almarhum, terus Steven, dan terakhir Bayu gitu. Waktu itu yang memperkenalkan Bayu ke gue tuh adiknya. Lama sekali, hampir 15 tahun kemudian. Ya tapi intinya gitu, jadi karena gue pikir gue harus tahu dia, jadi gue rely sama dia, gue serahin ke dia. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan Ya baik. Gimana? Ini kan ini yang saya kenal tuh berapa puluh tahun yang lalu orangnya perfeksionis. Saya sangat paham banget gitu. Mulai sound apa dan segala macam. Karena nggak jarang bukan sekali dua kali dia kadang-kadang di sekitar tuh kayaknya udah di studio kan udah oke ini. Begitu pulang besok beda lagi gitu. Itu dia itu. Jadi take gitar tuh bisa 15 kali. Gimana dengan band ini? Kebetulan yang pertama kalau saya memang dari dulu dari zaman SMP saya memang udah ngefans sama Idan. Jadi soundnya mas saya itu udah lekat. Terus yang kedua memang awal pertama mengundang mas saya itu di acara Diana Kompas tuh, itu 2009. Itu mengundang soundnya mas saya. Terus kemudian jadi produser di album di single Si Bangsat. Nah itu proses rekaman itu. Jadi proses rekaman dan juga setelah itu megang FOH-nya juga untuk Edani. Jadi udah cukup hafal Mas itu soundnya gimana, gitu kebutuhan soundnya gimana. Sebenarnya udah terlatih sih sebenarnya. udah waktu di album Si Bangsat itu udah kita take-nya udah berapa kali take gitu ya. Take ulang lagi gitu. Jadi udah hafal lah. Gitu mas. Oke, Jadi baik. ada masalah ya. Ya, Ada masalah, terus mas saya juga puas sama soundnya, saya juga puas sama permainannya, jadi ya alhamdulillah. di album ini kan ada banyak kolaborator ya. Tadi udah bilang karena menyesuaikan dengan kebutuhan lagu. Ya. Menurut kalian dari sekian banyak ini yang paling berkesan itu yang mana isinya mungkin ya? Selain mungkin dengan Mas Ed atau Mas Ari. Karena kan kadang-kadang idenya kan nggak semua gitar kan, gitu, yang isinya kan. Kadang-kadang ternyata diisi dengan instrumen ini malah jadi unik gitu. Apalagi ini genrenya kan psychobilly ini kan nggak umum lah di sini ya. Kalau psycho-nya sih di sini banyak. Termasuk yang ngomong. Ya silakan. Kalau dari saya pribadi ya selain Mas Ari yang dari teman kami yang dari Belanda ada pertama saya ngajakin vokalis dari band Psychobilly juga dari Belanda, dari Rotterdam, itu namanya Dimitri. Nah itu ketika dia take vokal, terus kan itu baru saya kasih materi musiknya aja masih mentah gitu kan, belum ada lirik, belum ada apa-apa. Nah itu yang ngetik vokalnya itu ternyata gitaris band Psychobilly yang lama juga, band Medicine namanya dari Jerman. Oh jadi di band ini dia vokalis, tapi dia sebelumnya sebenarnya gitaris gitu. Bukan yang recording, Oh, yang operator recording itu gitaris dari band Medicine. Nah, dan kebetulan Medicine itu idola saya juga. Nah, si gitaris tersebut nawarin untuk ngisi di lagu itu malahan. Oh gitu. Jadi ketika si vokalis itu tanya ke saya, mau nggak? Ya saya nggak mikir berapa kali, langsung iya gitu aja. Oh jadi kebetulan juga karena emang bandnya juga suka gitu. Iya, suka. Dulu sebelum punya album sering bawain lagu mereka. Oke. Ini Psychobilly ini sebenarnya kan kalau di umum mungkin Mas saya tahu nih, kalau di luar kan ada shock rock ya, kayak Alice Cooper gitu-gitu kan mereka yang mengawal ini. Nah itu bedanya apa sih sebenarnya? Apa di isu liriknya aja atau Sebenarnya musiknya? kalau lirik itu kan banyak juga ya band-band yang mengangkat tema horor gitu kan, pakai kostum gitu. Cuman kalau di Psychobilly itu sebenarnya kawinan dari rockabilly ada sama punk rock
dan tema horor memakai instrumen kontrabas juga. Oke. Besar seperti itu. Makanya ada Billy-nya di belakang ya. Ya. Kayak setan ya. Oke, mungkin biar lebih menarik mungkin dari teman-teman mungkin pasti udah ada yang pengen nanya. Ya teman-teman media yang mau tanya, sebut nama sama medianya. Bro, nanya bro. Lu di sini diundang suruh nanya. Tanya apa ya? Oh iya, ini posisi luar biasa depan ini. Mas Yang, teman-teman POB, Asari, Bang Eek, idola semua itu. Apa ya tuh? Lagi ngomong gitu. Oke, ini kan nggak umum tadi di Indonesia, tapi aku udah lama sih tahu ini ya dari awal dari kalau rockabilly ini juga banyak di Indonesia, tapi gedenya di Bali, di Jakarta, di apa kurang. Tapi ternyata berkembang. Tapi kenapa kalian mencoba untuk mempenetrasi ke sini ke pasar lokal, padahal rockabilly aja nggak terlalu akrab di telinga orang-orang lokal ya. Itu di Bali aja kita ada Eden Hydran apa segala macam itu cuma di sana doang, di luar itu juga kurang. Atau ada apa? Sinatra apa? Suicide Sinatra itu juga nggak terlalu itu. Nah, itu satu pertanyaannya. Terus punya trik khusus nggak kalian bahwa mungkin dibikin agak lebih apa ya, lebih sound darling atau yang bisa diterima oleh orang umum ya. Kalau takutnya ini kalian ada berapa musisi yang dikenalnya di luar tapi di sini nggak dikenal. Ada trik khusus nggak? Gitu. Karena ini udah genrenya ini segmented, tapi ini lebih ke sub lagi, sub genre lagi. Ya aja. Thank you, Mas Iris. Pegang apa tadi? Pegang apa tadi? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, boleh. Oke, siap. Oke, ya mungkin ya kita coba ke Indonesia mungkin karena ya satu kita tinggal di Indonesia kan, maksudnya kita coba cari teman lah. Kita cari teman biar apa? Di sini semakin banyak band-band seperti kita. Kita tujuannya sih awalnya seperti itu biar kita tambah banyak yang main musik seperti kita. Dan kalau kayak trik sih sebenarnya di album ini sebenarnya udah jauh lebih beda dari album sebelumnya. Itu kita ada sentuhan nuansa metal juga, ada sedikit hardcore, kita kolaborasi dengan musisi hardcore juga, ada soft rock, ada macam-macam dari psychobilly juga ada, dari yang apa namanya soft rock itu tadi, terus heavy metal, dan ada yang mengaku pocong itu juga ada sedikit Melayu. Trik khusus untuk memperkenalkan diri. Kalau untuk trik khusus, kebetulan ini saya mewakili Greenland dan Musik Plus juga sebagai label. Kebetulan saya juga yang bikin lagu, jadi saya mentriki diri saya sendiri untuk bikin lagu yang Indonesia banget. Jadi contohnya tadi ada pocong, zombie, kuntilanak, itu memang nada-nada yang ada unsur-unsur Melayunya yang agak enak didengar untuk di versi market kita ya. Tapi kita juga nggak pengen merubah psychobilly itu jadi band yang agak Melayu atau agak ya yang rock yang sekarang lah. Kita nggak taruh di situ karena satu memang kita ingin mensosialisasikan genre ini di Indonesia gitu. Nah itu kebetulan pas kita ke Eropa waktu itu teman-teman Eropa yang menyadarkan kita gitu. Dia nanya, oh di Indonesia nggak ada ya? Iya nggak ada. Lah kenapa lu nggak coba di pasar Indonesia gitu? Kita bilang ya kita nggak ada pasarnya, ya lu bikin gitu. Oh iya juga. Nah, makanya kita ada lagu Indonesia, kita cerita-cerita Indonesia dan seperti itu. Jadi kalau di psychobilly, kalau di sebagai tambahan, kalau di Eropa itu psychobilly itu memang lirik-liriknya itu horor-horor Eropa kayak Dracula, ya, zombie gitu misalnya. Nah kita ngangkat dari sini kuntilanak, pocong, santet.
Jadi salah nanti satu triknya ya itu kita cross culture aja. jadi nanti kalian tur ke Eropa itu untuk mempromosikan setan-setan Indonesia. Iya, iya. Ya, nah, contohnya ini kan kostum Susana ya. Oh iya. Ini ya. Cuman nggak kayak Susana. Susanto. Oke, ada lagi? Mas Tero cukup jawabannya. Ngerti nggak sih tadi? Oh, belum ngerti juga percuma. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen tanya kan? Nah, Mas Eko. Ya, halo, saya Eko, selamat siang. Mas Ed, kalau kalian. Dari media mana? Medianya banyak loh ya. Sebelumnya selamat dulu atas peluncuran albumnya. Itu saya tertarik tadi ada 15 lagu di album ini. Kebetulan tadi Mas Bayu bilang dia yang bikin lagunya. Saya langsung nanya aja, itu dari 15 lagu itu kan horor semua tuh kayaknya. Apakah ada keterkaitan cerita dari 15 lagu itu? Terus kenapa sih judulnya Born to be Killer gitu? Ada cerita apa di balik judul album itu? Pertanyaan terakhir, kira-kira tertarik nggak kalau semua hantu-hantu itu dijadiin film aja gitu untuk Christian Agus? Terima kasih. Kalau film udah banyak kali. Siapa yang menjawab? 15. Sebenarnya kalau keterkaitan tiap-tiap lagu nggak ada sih, cuman kita kenapa kita namakan albumnya Born to be Killers itu karena di tema-temanya itu kita menceritakan killers itu kan pembunuh ya, pembunuh itu nggak cuman yang bunuh secara harfiah ngilangin nyawa orang, tapi kan bisa bunuh karakter, bisa bunuh rezeki orang, bisa bunuh apapun itu. Kita ada di per lagunya itu sebagian besar bercerita tentang itu. Kalau apalagi tadi Tiga pertanyaannya tadi. Ya, keterkaitan di tiap cerita. kalau keterkaitan nggak ada sih, karena ini ada lagu yang memang dulu bikinnya udah pas zaman pandemi kita susun kita ini, terus ada yang Bayu juga bikin baru lagi, sisanya itu jadi secara garis besar satu tema di tiap-tiap lirik lagunya. Mungkin Bayu yang menarik. Ya, kalau keterkaitan bahwa ini bikin 10 lagu. Nah, saya jahit di 5 lagu yang saya bikin itu. Gitu. Jadi memang secara harfiah tidak membunuh secara harfiah. Tapi yang saya bikin itu benar-benar lagu tentang ya kematian, tentang after kematiannya gitu. Jadi pocong. Kalau pocong itu orang yang dia nggak disukai sama mertuanya, disantet sama mertuanya gitu. Jadi dibunuh secara mentalnya, dibunuh dia. Itu ada lagi Graveyard Shadow, itu cerita nyata. Jadi kayak ada cerita nyata, itu ada ceritanya. Jadi ada satu TKI ke luar negeri, setelah pulang ternyata istrinya udah 2 tahun dia meninggal, dia nggak tahu gitu. Nah, malam itu dia lari ke kuburannya, naik kuburannya. Nah, itu jadi lagu itu dikemas dari sisi psychobilly. Tapi itu sebenarnya nggak horor banget, itu dibikin agak lucu gitu. Terus ada kehidupan di luar kita gitu, di luar yang kehidupan sekarang ini. Ada pasar setan di Gunung Sumbing sama Sendoro, itu dari cerita juga kuntilanak gitu. Dia kehilangan anak gitu, terus dia nyari-nyari kayak gitu sih. Jadi kalau saya lebih ke situnya gitu, menjahitnya gitu. Ada yang film tadi, yang tentang film tadi. Oh, film kok kuntilanak. Belum ada produser yang nawarin kebetulan mas. Produser. Oh iya. Dia produser juga. Coba ditawarin. Oh nanti mungkin kebetulan yang di video klip kedua yang kita rilis itu ada film tentang kuntilanak gitu. Jadi ada apa kayak ada cerita gitu kayak ya Susana gitu. Indonesian horror. Ya, siap. Nah ini menarik sih sebenarnya soal film. Kenapa sih nggak ditawarin ke production house misalnya untuk salah satu lagu mungkin difilmkan yang horror gitu kan? Nah
itu dengan adanya kita bikin press con sama teman-teman ini, ya harapannya kayak produser kita yang lirik gitu. Kita sih nggak punya link sana ya, harapannya ya bagus lah itu doanya Mas Media itu. Tapi ada temannya Media. Nanti ini produser nih, jadi nanti bisa kita sign langsung. Saya Mas sudah ditandain Ya. ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang tanya, tapi sebelumnya saya tanya juga. Ini tadi saya dengar video klipnya disutradarai sendiri. Artinya kalau kita lihat videonya sih oke juga ya, mengambil alokasinya di Jogja sama di Bali. Kenapa sih nggak bayar sutradara yang memang spesialis itu, tapi justru punya ide sendiri, mensutradarai sendiri? Gitu. Bayu mungkin bisa ceritakan biar teman-teman tahu. Jadi kalau dari saya sebenarnya masalah waktu. Jadi waktu mepet kita nggak lagi sempat untuk workshop dengan PH atau apa gitu. Yang kedua memang ini budget ya. Nah kan kebetulan memang saya memang director video juga. Tapi di album yang zombie ini kita dibantu sama Delu Uye. Jadi sutradaranya ada dua. Jadi yang story-nya yang banyak di Ubud di Bali itu dari Delu. Jadi kita kerjain dua. Dan kenapa kita kerja sendiri? Karena di Greenland sendiri juga punya satu unit production house, bukan saya sendiri. Dan saya juga pernah bantu Mas juga untuk bikin video klipnya itu, yang si Bangsat itu. Ya itu saya juga gitu. Ini semua diambil dia ya, gitaris juga, produser juga, Maruf juga ya, aduh. Tapi ya itulah zaman sekarang memang dari berbagai sisi ada masukan juga gitu. Mungkin yang lain bisa mendapatkan. Kebetulan di video klip zombie ini memang Bayu sih yang mau megang itu. Di Kuntilanak itu saya, jadi kita memang kolektif gitu. Terus ada beberapa juga kita kerjasama dengan sutradara di Jogja, anak teater di ISI gitu. Nah kita memang kerja kolektif gitu sih. Kebetulan Bayu ini multi talent. Ya gitu sih Mas. Oke, mungkin teman yang lain sudah siap Mas Benny? Ini harus ditahu dong. Oh, oke Mas Arif. Iya, harus sekalian pernyataan. Jadi saya baru tahu kalau album mereka ini dibikin secara live. Dan saya dengerin awalnya, waduh rapi banget ini live tapi rapi banget. Udah gitarnya itu tight banget, bassnya apalagi pakai bass betok itu tight banget sampai saya bingung isinya gitu. Hebat banget ya pertanyaannya. Kenapa bikin rekaman live? Apakah dari album pertama sudah live atau mau ngirit budget sekali lagi? Kenapa? Dari media mana? Jadi kalau yang pertama banget memang saya pribadi sebagai produser pengen live karena saya sendiri ini kangen dengan unsur live itu Mas. Dengan moodnya, dengan energinya gitu saya sendiri kangen. Jadi saya kalau produserin band untuk live bukan ragu tapi kayak males gitu karena pasti ngabisin waktu banyak gitu. Nah coba deh buat band sendiri gitu. Nah pas kita coba ternyata oke, maksudnya hasilnya proper dan saya puas gitu. Nah kebetulan player yang baru ini si Andy ini drummernya Mas Jago, Saung Jago. Dia juga drummernya Kantata Barok, di mana dia tuh udah kayak metronom Mas. Otaknya kayak metronom tuk gitu. Nah ada lagi Dana, itu Topan gitu. Nah, ini lulusan sekolah musik, jadi memang orang-orang musikal, jadi enak diajak buat kebutuhan produksi itu enak gitu. Dibawa. Dan lagu yang di Devil Inside itu yang sama saya justru malah yang jadi guide linknya Mas Ed. Karena kan udah direkam sebelumnya, jadi kayak ini. Oh maksudnya isian solonya udah ada? Udah ada. Baru habis itu bikin lagi? Oh Iya. oke. Jadi metronom yang ikut ya? Oke, terus ada lagi mungkin teman-teman? Ini Mas Benny. Waduh. Kalau Mas Bayu catat produser film, nanti bisa langsung kontrak. Dilarang pertanyaan politik ya? Makasih, maaf telat. Pertama selamat dulu buat kawan-kawan dari Temanggung ya. Sepemahaman saya tuh mentang-mentangnya anak Temanggung jadi juragan tembakau ya, tapi ini kawan-kawan hebat sekali.
Tapi saya pertama mau tanya ke Mas Eet dulu. Mas Eet, bisa nggak dikasih ke kita ini tinjauan fair kepada mereka secara musikalitas seperti apa? Mediocre atau sebenarnya luar biasa, cuman mereka belum ketemu struktur, atau bagaimana Mas Ed? Dramaturgi musikalitasnya kan luas sekali. Oh, ini hanya butuh sentuhan sekecil aja, seperti apa Mas Ed? Pertama itu. Yang kedua Mas Ed, kami sudah menyaksikan puluhan grup band datang dan pergi. Kecenderungannya Mas Ed pasti sangat tahu, dia lebih tahu lagi. Terima kasih. Grup band Mas Iris jauh lebih tahu lagi balik sama Mas Ed sejak lama. Biasanya Mas Ed, grup band di Indonesia itu kuat sedih, kuat sengsara, kuat prihatin. Tapi begitu sukses, mereka hancur lebur oleh kesuksesannya sendiri. Nah, Mas Ed bisa ngasih kiat ke mereka. Jika nanti kesuksesan berbanding lurus dengan harapan mereka, apa yang harusnya disiasati? Mas Ed bisa ngasih petua-petua sekaligus kepada band-band yang lain. Itu. Terus yang kepada kawan-kawan bandnya, Kayaknya tak dulu Pak. Tak lupa. Oke, itu dulu aja nanti. Lupa. Masih. Makasih Mas Ed. Tadi apa pertanyaan? Gue udah lupa. Di WhatsApp aja. Umur, faktor Jadi, umur. Apa tadi pertama Mas? Pertanyaan pertama tadi lebih ke minta yang penilaian yang lebih jujur. Oke. Mereka ini mediocre atau di bawahnya lagi. Oke, kalau gua sih terus terang nggak bisa bilang mediocre atau enggak, bukan karena memang tidak enak, tapi intinya adalah mereka ini nggak main-main kalau secara musikal. Nah, cuma satu yang gua harus jujur gua nggak ngerti musik apa. Tapi akhirnya gua paham sedikit-sedikit. Mereka memang klaim sebagai rockabilly yang horor gitu, yang akhirnya mereka sebut dengan psychobilly gitu. Itu yang gue pegang sekarang dan that's cool. Nah, kalau untuk kiat ke depan, gue juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak akan pernah tahu kita. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di luar pun banyak. Bahwa kesuksesan bisa mematikan, bahkan bisa menghancurkan band, nah itu hampir semua dialami. Jadi kalau gue cuma satu kata-katanya sih, konsistensi aja. Baik itu kolektif sebagai band, maupun perorangannya. Kalau emang dia teguh dengan pendiriannya dia, dengan musikalitasnya dia, dengan impiannya dia, ya pasti berjalan sampai kakek-kakek kayak Angus gitu. Ya kayak gitu sih kira-kira. Gimana Mas Denny? Nah, kalau yang tadi Terpuaskan ya? Ini mau nyambung ke bandnya nih. Tapi menindaklanjuti yang dikatakan Mas Ed kan konsistensi gitu kan. Sejauh ini persiapan mental kalian seperti apa, terjun sepenuhnya? Kalau ini hanya untung-untungannya aja, kalau masuk alhamdulillah, kalau enggak kita bercocok tanam lagi ya. Tanam tembakau ya. Enggak, itu bercanda Mas. Tembakau tempat di Indonesia zaman sekarang itu borderless, jadi mau dari Temanggung, dari Sleman, dari manapun tidak menjadi soal, karena kita bisa melakukan koneksi kreativitas dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu hanya bercanda aja. Ya, hanya saya ingin mempertajam apa yang dikatakan Mas Ed, sejauh mana konsistensi kalian bermusik. Dan berdandan semacam ini, dandan semacam ini capek sekali. Ya banget. Silakan Mas Ed. Ya kalau saya pribadi sih ada prinsip ya, yang penting kita terus berkarya aja. Maksudnya nggak boleh patah semangat untuk nggak berkarya gitu. Yang penting kita produksi, yang penting punya karya itu aja. Kalau dari saya mungkin. Kalau untuk konsistensi, sebenarnya PUB ini sudah membuktikan ini band ini berdiri tahun 2007 ya. Jujur waktu itu saya masih SMP juga nonton juga. Saya kan paling muda. Sama kita berarti. Itu masih SMP sampai sekarang masih bikin lagu pun dan masih tour, itu udah menurutku udah bukti konsisten dari Mas Bowo dan PUB ini ya. Nanti tinggal ke depannya dengan personil yang baru ini kita lebih solid secara materi, secara musikal, secara produksi juga timnya lebih komplit. Kalau untuk apa ya? Ya karena musik itu pilihan hidup kami Mas.
Kalau pekerjaan kan bisa yang lain ya, kayak Dana tuh dia jual ini gitu, saya juga sama saya yang lain. Tapi kalau band-bandan ini ya emang pilihan hidup kan gitu. Terima kasih. Oke, dari teman ini. Bener Mas, kalau terkait pertanyaan yang tadi, yang terutama kalau buat saya pribadi sih sebenarnya lebih bahwasanya nggak semua orang itu bisa berani ngeband. Band itu urusan mental kalau menurut saya pribadi. Karena urusannya udah hidup mati, keluarga, rumah tangga dan lain-lain gitu. Jadi apalagi dibandingkan, jadi kayak saya termasuk baru di band ini, jadi ngelihat konsistensi POB dari awal, karena saya juga udah kenal Bo dari 2008 kalau nggak salah itu, dia tetap bisa pegang teguh sampai sekarang gitu Mas. Jadi ya tetap salut lah, dan saya pun juga nggak tahu akhirnya aku juga. Oke, mungkin Mas Benny saya tambahkan boleh ya? Mohon izin ya. Ya, ngomongin soal konsistensi kan sebelumnya yang belum dibahas itu, ini kan formasi baru ya. Formasi baru. Nah, apa yang terjadi sih dengan formasi sebelumnya gitu kan? Apakah mereka korban-korban konsistensi gitu ya? Jadi nggak kuat untuk lanjut atau gimana? Ya salah satunya. Salah satunya itu ya. Asap dapur ini berkurang ya? Iya, nggak ngebul Mas. Nggak ngebul, oke. Tapi kan sebenarnya POB ini kan kalau dari dengar cerita-ceritanya dan postingan di sosmed itu, di Eropa kan sambutannya bagus banget ya, merchandise-nya habis gitu kan, dan penontonnya malah ngikutin konser dari satu titik ke titik yang lain ya, negara malah ya. Nah itu kan satu modal yang udah luar biasa banget gitu. Kalau misalnya di sini kurang ya nggak apa-apa, kan punya pasar yang lebih jelas gitu kan. Nah mungkin itu jadi satu penambah semangat untuk konsistensi ya. Salah satunya itu di apa namanya, buat semangat kita ngeband lagi tuh masih ada Kak. Kalau kita pengen tuh, oh kalau kita kesana pasti Ada yang nungguin. iya, ada yang nungguin gitu ya, ada yang apa pengen lihat kita gitu. Ya, Mas Ya, Yus. mungkin yang belum dibahas ini tentang kok bisa gitu, bisa tur ke Eropa. Awal mulanya bisa diceritakan dari awal, tapi belum pernah dibahas kan. Untuk band yang di Indonesia sendiri aja tidak dikenal, gitu. Maksudnya belum dikenal. Sekarang sih saya secara musik maupun secara orang mungkin belum banyak dikenal. Tapi mampu melanglang buana ke Eropa, ke Spanyol, ke Jerman beberapa titik dari tahun lalu itu sampai sudah 4 kali ya. Ya 2016 ya awalnya. Dari situ. Itu awal mulanya seperti apa sih? Wong kalau orang jualan loh, jualan dirinya sendiri aja susah gitu. Tapi bisa tembus sana, ini kan suatu prestasi yang luar biasa. Nggak dikenal di kita tapi kenal di luar. Ini kan bagi saya cukup membanggakan juga sih. Iya betul. Gimana ceritanya? Ya kalau awalnya sih mungkin promotor saya beli di sana, mungkin mereka tertariknya karena kayak mereka tuh kaget, oh ternyata dari Indonesia tuh juga ada band Psychobilly gitu. Jadi dulu waktu tahun 2015, yaitu waktu zaman masih belum media sosial, masih belum seperti sekarang, kita kirim-kirim email gitu, yaitu apa diskusi soal Psychobilly di Indonesia seperti apa ini, terus jadi mereka tertarik untuk pengen lihat kita di festival mereka gitu. Itu awalnya dari situ. Jadi itu kan kalau lihat tanggalnya tahunnya 2016, terus 17 tahun 2018. Ya. Terus kepotong pandemi ya. Harusnya tahun 2020 terus pandemi jadi 2024 terakhir ya. Itu kan berarti kan dipanggil terus ya. Iya. Berarti selalu peminatnya selalu ada gitu. Tahun ini ada 3 festival. Tapi ngomong-ngomong, sorry ya masih udah tambahin. Ada beberapa band Indonesia yang tur ke luar negeri juga, tapi kan pakai biaya sendiri, atau mereka apply ke beberapa festival gitu. Nah, kalau POB ini kan pertanyaan gua, dibayar apa enggak sih, atau kesana dengan biaya sendiri dan apply juga, atau di sana emang diundang dan dibayar gitu? Kalau kayak yang sebelumnya tahun kita rata-rata dibayar sih mas. Kalau dibayar. Okay. Dan ada yang apply juga, dan kita apply pun juga dibayar itu kita di sana. Oh, okay. Karena kita sudah dapat satu festival, terus kan kalau summer biasanya kan banyak festival di Eropa. Kita mumpung sampai sana, kita sekalian aja nyari beberapa festival, kita apply yang lain gitu, mumpung kita sana sekali jalan ya. Iya.
Ya, ada lagi. Mungkin ada lagi yang ingin tanya? Ini Ajis. Oke. Jeko, silakan. Selamat siang, saya Jeko dari Rockstar Max. Sebelumnya selamat buat perisahan album POB, Bang Ayat dan Mas Ali, selamat hormat. Pertanyaan dari saya untuk POB ini, apakah masing-masing kalian punya karakter tersendiri ya untuk di masing-masing personil? Apakah sudah memiliki karakter sendiri gitu? Sama kedua, untuk strategi marketing, apakah nggak mengikuti band-band yang memakai topeng atau identitas lain memakai nama alias gitu, misalnya dengan Totgamen gitu kan, atau dengan nama baru gitu? Karena kalau pakai nama ini, kalau saya lihat ya, kalau pakai nama pribadi agak kurang ya hooknya ya untuk pasar musik gitu aja sih. Terima kasih. Kalau untuk makeup sendiri sih biasanya kita menyesuaikan konsep yang akan kita angkat ketika tour gitu. Kayak kemarin misalnya Indonesian Horror ya, saya cosplay kayak Susana, kemarin lebih panjang lagi mas, lebih ke Gondoruo sih gitu. Ya kayak gitu sih. Terus di album ini kita sebisa mungkin bikin icon gitu, kayak di cover itu bisa lihat cover CD-nya nanti itu bisa dilihat, itu sebenarnya icon dari masing-masing personel gitu. Terus pertanyaan dulu, apa nggak mau bikin nama alias gitu, misalnya nama alias sejauh ini belum kepikiran sih. Ya, kalau topeng ini memang udah trademarknya nih. Sekarang udah ini terus. Saya memang dari Cuma Edi kadang dia bawa isu, kemarin dia bawa topeng Bujang Ganong tuh, sama dia main serunai, dia openingnya. Tadi juga sebenarnya main serunai tapi lupa. Nah kalau topeng ya seperti ini aja, kalau untuk trademark sepertinya enggak, tapi saya sendiri yang stage soundnya, jadi saya bikin sound yang ada di album, gue dengerin itu menurut saya sih unik banget, mungkin bisa diklaim saya yang punya karena bikin kayak gitu kan, terlalu menyombongkan diri kan dia sama kita, tapi saya bikin ya walaupun jelek-jelek itu saya kasih nama Psychotorsion gitu mas. Jadi distorsinya lain daripada yang lain, bukan distorsi tapi ya Psychotorsion gitu tadi. Ini aduh itu kan. Sebenarnya horor itu kan juga budaya ya mas ya. Horornya di Eropa itu kan beda ya, kayak zombie. Horor di Indonesia tuh mungkin kayak akhir bulan gitu kan. Enggak gitu kan, bercanda ya kayak gitu kan. Itu kayak apa? Kayak Susana itu horor juga ya filmnya gitu, jangan gitu. Gitu sih mas. Ada lagi yang mau nanya? Ayo, Ajis mungkin. Ajis. Halo, selamat sore. Selamat untuk Prisona Blues album. Thank you udah pakai Mas Ari Prisona Blues dari temanku, gue baru tahu temanku. Tapi keren sih, dari brandnya dari beberapa daerah malah budaya gitu. Gue kepikiran cuma simple sih. Gue salut sama Mas Bayu dari dulu. Dari Dolphin, Dreamland, Musik Blast, musik Superboy. One person single fighter dan bisa semuanya gitu. Dan itu juga kaget, lo anak band juga. Gue mau nanya kan simpel sih mas, ambisi lo di musik itu apa sih mas? Apalagi lo sekarang band, level kan ya. Ambisi lo yang pengen lo capai di hidup lo apa? Itu pertama. Kedua, dari sisi sebagai produser ngebaca Prisona Blues ini supaya bisa menjual di Indonesia bagaimana? Kan udah tahu, gue juga udah tahu, nggak mungkin Prisona Blues nggak laku di Indonesia. Nah itu bagaimana strategi untuk membaca supaya di sini dulu deh, di sini kebaca dan paling nggak minimal tahu, karena kacamata gue juga mungkin nggak tahu ya Mas Bayu kan, gue denger 2, 3, 4 kali mesti mencermati dulu. Nah itu gimana sih mas caranya dari dulu sebagai produser memang dan juga anak band gitu loh. Itu doang sih, makasih ya. Makasih Mas Aziz udah mengikuti perkembangan saya. Nggak, tapi memang dari teman susah itu, sampai sekarang masih susah sih. Tapi ngikutin, saya bikin Greenland, bikin musik dan lain-lain sampai Musik Blast sampai sekarang gitu. Nah, nanya ambisinya apa? Sebenarnya
saya ngeband sekarang itu bisa dibilang telat. Ambisi saya datang ke Jakarta memang mau ngeband sebenarnya, tapi pas sampai sini ya nggak ada yang jiper dulu. Jadi wah Jakarta bisa keren gitu. Dari posturnya keren, profilnya keren, alat keren, mainnya keren. Jadi saya akhirnya ya jadi nge-crew, bisa saya nge-crew gitu. Nah, ambisinya memang dari dulu saya ngeband sampai sekarang pun gitu. Dari dulu mainin lagunya Padi, mainin lagunya Mas Ed, memang pengen ada di sana gitu, tapi kan hanya sebatas impian gitu. Nah, alhamdulillah kesempatannya yang udah umur sekian, udah mau 40 ini baru ada kesempatan buat ngeband gitu. Dan yang mau diajak ngeband ya teman-teman ini kebetulan gitu. Kebetulan memang ya gitu aja. Saya pengennya ya ngeband ya bisa sukses kayak idola kita, kayak Fadi, kayak Dane, pengennya seperti itu. Tapi ya sekarang rumah saya untuk ngeband ya ada di Wisma Blues. Nah, ya bismillah di sini pakai saya. Nah, untuk para jualan di Indonesia memang benar mas sangat susah banget. Nah, ini sekarang lagi mau pilihan sebagai rekor rekaman, juga saya sendiri juga. Jadi yang pertama memang tadi sudah diceritakan bahwa kita memasukkan unsur-unsur Indonesia dan lagunya mungkin juga sebenarnya nggak terlalu psychobilly itu sebenarnya. Itu nada-nadanya nada-nada Melayu sebenarnya, tapi dikasih unsur-unsur psychobilly. Itu memang buat masuk ke wilayah Indonesia ini. Untuk genre mungkin mendekati rockabilly yang kita masuk dulu. Rockabilly ke punk kita akan masuk ke situ dulu gitu. Nah, untuk pasar memang saya nggak terlalu ekspektasi bagaimana, tapi yang jelas niat kita cuma mengenalkan genre psychobilly gitu. Nah, semoga sih adanya targetnya bukan album laku atau apa, tapi targetnya kita bisa nungguin band-band psychobilly yang lain gitu, baru-baru. Nah, itu kenapa kita sebelum tur ke Eropa Oktober itu kita menggelar tur Jakarta, Bandung, Bali, Jogja. Nah, kita akan roadshow. Jadi salah satunya itu. Jadi kita akan masuk ke teman-teman komunitas kecil dulu lah. Gitu sih, Mas Agus. Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya? Oke. Ya, selamat sore. Saya Gunawan dari soundcora.com. Selamat ya untuk Personal Blues berarti album keempatnya. Ini saya juga ya awam juga ya dengan psychobilly. Sebenarnya sih kalau dengar dari horror punk mungkin ke Misfit ya gitu ya. Dengar cuma tadi dengar sekilas beatnya oke sih. Ya mungkin misculture kali ya sebenarnya. Temanya tetap horror dari Eropa, bahkan mungkin kalau di Indonesia diangkat horror lokal sih seru sih. Apalagi sampai saatnya dress code itu sampai ya kayak pocong lah gitu. Mungkin orang awam nggak tahu ini black metal nih gitu. Ternyata bukan ya. Pas denger kok beatnya ada agak rockabilly-nya, ada unsur punk rocknya gitu ya. Memang sih kalau saya lihat di Indonesia genre yang segmented seperti ini dikit banget ya. Yang mungkin banyak di punk rock ada beberapa lah kayak ya Ejakula Vampira gitu ya dulu itu. Saya tanya nih, jadi bukan black metal kan? Kalau metal lebih serem, tapi lebih ke heavy, cuman gelap gitu ya, seperti itu. Kayak tadi sih, makanya saya nambahin di mana ngatur. Ada nggak sih kalau dari kalian ini untuk batasan idealisme ya antara gue main di acara A, no sponsor fit, hanya benefit atau semua promotor bisa main dulu karena kan mau mengenalkan mungkin genre baru ya, genre seperti itu. Dan kendalanya turnya ini di Indonesia selain tadi kota akan apakah nambah gitu ya? Mungkin memang ini genre ini ya masih awam lah buat kebanyakan orang gitu. Apakah ada tur selanjutnya selain yang mungkin besok udah main di Claims ya besok malam ya saya lihat mungkin kayak gitu. Ya terima kasih. Siapa yang mau jawab? Bawa mungkin dulu. Kalau kita batasan untuk bermain sih, kalau saya dari dulu main band paling nolak di politik sih mas. Kalau politik saya nggak mau bawa musik ke politik. Dan setelah tur Jawa Bali ya kita kemungkinan masih bisa bermain di beberapa kota di sekitar Jawa. Selain yang disebutkan dari tadi, kita
kemudian bisa ke Semarang atau ke Ungaran atau salah tidak kita ke daerah-daerah untuk kita nyambangin ke komunitas-komunitas yang ada di sana. Kalau misalnya politik tapi bayarannya bisa buat tur Eropa gimana? Ya itu mikir harus ke gua dulu. Cari wangsit dulu. Ayo. Ya, maksudnya kalau politik praktis kita memang tidak gitu ya. Tapi untuk perjalanan ke Eropa memang kita nggak memungkiri kita butuh beberapa lembaga. Kebetulan yang kemarin support kita dari Kemendikbud, itu dari program Indonesiana, Dana Indonesiana. Gitu. Nah, semoga tahun ini juga disupport sama Dana Indonesiana. Jelas ya kenalan ya. Tapi intinya apapun yang kalian bawa, genre musiknya, kalau saya sih mendoakan tetap lanjut gitu. Memang menjual genre baru di kita memang agak susah. Gak usah genre baru. Dulu kita ya, zaman Edani dulu kita rekaman. Jadi maksudnya rilis album itu musisi dibilang wah ini keren. Tapi kita jualan nggak laku ya waktu itu. Untuk jualan offline-nya itu kita susah sekali gitu. Karena memang dianggap masih sesuatu yang baru juga. Karena sudah ada band-band yang terlanjur mapan dengan musik yang seperti itu, jadi kita dianggapnya ini apa sih gitu ya. Tapi memang diapresiasi oleh para musisi. Tapi ini salah satu contoh. Jadi kalian tetap jalan terus, nggak penting tuh omongan yang seperti itu karena memang Anda sudah membuktikan bahwa Eropa menerima Anda gitu kan. Artinya sesuatu yang bagus lah gitu. Sorry, sebelum ini mungkin gue nambahin ada satu pertanyaan. Psychobilly kan oke, orang tahunya itu nama subgenre mungkin ya. Tapi dari segi gimmicknya, ada horornya, ada apanya itu kan kita agak tricky-nya itu bisa jadi bercandaan atau serius gitu kan. Misalnya ada kuburan atau ada panas dalam atau pokoknya yang bawa nuansa horor lah gitu kan. Nah itu bagaimana kalian bisa memisahkan kalian berada di mana gitu posisinya. Jadi nggak orang kan kalau orang awam pasti ngomong, oh ini kayak kuburan ya, ini kayak panas dalam ya atau siapa gitu kan. Nah kalian ada semacam kisi-kisinya gitu yang posisi kita tuh di sini gitu, yang membedakan. Ini sebenarnya dari materi lagu sih, dari genre tadi sih yang apa namanya, kita kalau cuma lihat sekedar dari foto aja nah itu ya first impression orang gitu ya. Harus dengerin langsung atau dengerin. Berarti bisa dibilang sebenarnya kalian lebih kerja keras ya untuk memperkenalkan ininya di Indonesia terutama ya. Oke, gimana? Kayak udah ada yang satu lagi sebelum kita kesana itu. Oh di belakang ada. Nggak kelihatan tadi. Silakan diambil sepedanya. Selamat sore semuanya, saya Ari dari CDP Cekomai. Ini mungkin buat semua yang ada di depan saya ini terkait undang-undang performing rights yang masih kontroversi untuk sekarang. Bagaimana cara teman-teman termasuk Mas Eka atau Mas Ari dan juga dari POB menyikapi undang-undang ini? Apakah nanti Anda akan membebaskan peradaban lain? Misalkan ada lagu yang dari POB ini yang enak terus dipakai sama pengamen atau apa gitu di tempat pengamennya gitu. Gimana? Oh iya mungkin bisa, tapi ya itu kaitannya memang agak lain ya, tapi mungkin bisa dijawab. Iya, kalau performing kan sebenarnya kita pernah yang buat tour itu kan kita kalau di Eropa di Jerman itu ada GEMA, jadi setiap bar itu ketika kita main mereka pasti nyodorin form kita mau bawain lagu siapa aja, ciptaan siapa, publishingnya siapa, jadi yang bayar royalti itu dari pihak bar atau pengundang si band dari promotor itu pasti nyodorin form dulu baru kita isi, setelah itu kita kasih untuk nanti sana yang ngurus ke hak cipta. Jadi kalau isu copyright memang di Indonesia ini memang lagi panas banget ya, sampai ada beberapa kubu gitu ya. Nah kalau saya pengen berdiri di tengah aja, jadi kalau kita memang, saya pribadi memang berpegang ke undang-undang aja gitu. Jadi yang bisa mengkolek itu ya lembaga tertentu, LMK, publisher gitu.
Dan kita berpegang itu karena sistem itu udah kita jalanin di luar gitu. Jadi tiap kita tour itu tiap kali masuk ke gigs atau ke festival udah bener nggak bawa langsung dia namanya Gema, CMO, LMK dari Wami gitu lah, nyodorin dia. Nah, kita masuk sini tuh dari pihak kafe nyodorin. Kalau di Eropa kita disodorin tuh, kita main berapa lagu gitu. Nah kalau kita main di luar itu dendanya bisa ke kita. Misalnya kita main 4 lagu sendiri gitu, tiba-tiba kita bawain lagunya Padi gitu. Itu kita bisa kena tuntut gitu sama publishernya. Padi siapa misalnya bawa lagu Mas Ari gitu, Mas Ari publishernya mana, misalkan nih di taruhlah Masif atau mana gitu, itu Masif akan klaim kita gitu. Nah di sana udah berjalan seperti itu gitu, jadi ya sebenarnya tidak perlu izin-izin yang harus lone ya, mohon maaf kalau teman-teman yang lain kontra gitu, jadi udah pakai sistem. Sebenarnya akan repot kalau kita harus satu-satu gitu, jadi kita ya sebenarnya lebih baik satu-satu. Kalau Mas Ed izin bahwa itu lebih oke, lebih budaya kita gitu, tapi secara sistem nggak memungkinkan begitu gitu. Nah kalau saya berdiri setengah aja, sistem berjalan, ya itu kita perbaiki. Jadi yang diperbaiki bukan sistem barunya, tapi ya lembaga itu pengawasannya aja. Law enforcementnya di Indonesia kan juga belum ada gitu. Makanya cukup biar nggak terlalu melebar. Tapi mungkin Ed bisa menambahkan, karena dia tadi nyebut Ed sama Mas Ari, barangkali mungkin ada lagunya Edane yang mau dipakai oleh orang lain, tapi bukan pengamen ya. Kalau pengamen kan nggak kena royalti. Kalau pengamen kan mungkin di kafe atau karena harus menghasilkan uang, bernilai ekonomi kan itu maksudnya. Kalau ada lagunya Edane yang dipakai orang itu gimana? Kalau gue seperti Bayu, artinya gue memang menyerahkan ke sistem. Sampai detik ini kita sendiri lagi masih membenah di dalam. Tapi intinya kita lebih mempercayai sistem ketimbang harus izin satu-satu untuk repot gitu. Kalau gue sih gitu. Cukup menjawab, Mas Ari mungkin ditambahkan? Iya, mungkin memang memang harus dibenahi ya. Di kami sendiri seperti diketahui ada 2 kubu nih, satu Bio ketua aksi, satunya visi. Ya buat kami akhirnya Padi menyatakan yaudah kita tunggu aja pemerintah keputusannya seperti apa. Jadi setuju banget, bisa dijadikan contoh ya, yang di Eropa tadi, yaitu harus diterapkan di sini. Cukup ya, cukup jawab. Ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya, karena kan teman-teman mau main juga ya. Betul. Nih tadi secara band sudah main, sudah menyajikan video klipnya juga. Nah sekarang mungkin dengan featuring ya, Bayu ya. Oke, mungkin itu ya. Saya kembalikan ke MC. Oh, foto tangan dulu.